Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halukum anak saleh dan saleha? Insyaallah semua bikhair ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menghafalkan Asmaul Husna yang keempat, yaitu Al-Quddus. Coba diulang, diikutin. Al-Quddus. Al-Quddus. Apa arti Al-Quddus? Al-Quddus artinya yang maha suci. Apa artinya Al-Quddus yang maha suci? Nah, coba kita ulang dari Asmaul Husna yang pertama, dari Ar-Rahman. Ar-Rahman maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang, Al-Malik maha raja, Al-Quddus maha suci. Coba ulang. Al-Quddus maha suci. Nah, Masya Allah, Insya Allah teman-teman semua sudah hafal ya. Al-Quddus yang maha suci. Teman-teman soleh dan soleha, kakak punya cerita untuk kalian. Cerita salah satu sahabat yang mulia, sahabat Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang bernama Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Abi Rabah ini sebelum masuk Islam, beliau adalah seorang budak Quraisy. Seorang budak. Budak itu yang disuruh-suruh kerja sama tuannya. Terus setelah beliau masuk Islam secara diam-diam dan diketahui oleh tuannya, Bilal bin Abi Rabah disiksa. Tahu nggak disiksa di mana? Disiksa di tengah padang pasir yang panas dan diletakkan batu di atas dadanya, batu yang panas karena kena matahari. Pasirnya sudah panas, batunya juga panas di atas dadanya. Bilal bin Abi Rabah disuruh keluar dari Islam oleh tuannya, tidak diberikan untuk masuk Islam karena tuannya ini orang Quraisy, orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bilal tidak mau, dia selalu mengatakan Ahad, Ahad, Ahad. Itu katanya Bilal. Hanya Allah yang dia Tuhan yang berhak disembah. Dia bilang begitu. Dia tidak mau keluar dari Islam. Terus saja disiksa dia. Sampai datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Rasulullah SAW juga, membebaskan Bilal bin Abi Rabah. Nah, Abu Bakar datang untuk membeli, untuk supaya Bilal bin Abi Rabah ini bebas dari tuannya. Nah, setelah Bilal bin Abi Rabah dibebaskan dan menjadi merdeka, tidak menjadi budak lagi, beliau menjadi salah satu sahabat yang paling mulia, yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Allah angkat derajat Bilal bin Abi Rabah karena ketakwaannya, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia masuk Islam, bersahabat dengan Nabi SAW, dia menjadi muazzinnya orang Islam dulu. Dia menjadi muazzin, tukang azan. Suaranya sangat merdu, sangat lantang suaranya. Terus Bilal ini, dia itu seorang yang berkulit hitam. Orang kulitnya itu, Bilal ini warna kulitnya warna hitam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kemuliaan dari warna kulit, dari kedudukan di dunia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kemuliaan orang itu dari keimanannya, dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dari rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan muliakan orang tersebut. Allah angkat derajatnya di dunia dan di akhirat kelak. Nah, teman-teman, pada saking mulianya Bilal radhiyallahu anhu ini, Rasulullah SAW mendengar langkah kakinya di surga. Nah, maka Rasulullah SAW penasaran,
kenapa Rasulullah sampai mendengar langkah kaki Bilal di dalam surga. Maka Rasulullah menanyakan kepada Bilal, "Wahai Bilal, amalan apakah yang engkau kerjakan dan yang engkau paling harapkan pahala darinya sehingga aku mendengar langkah kakimu di surga?" Nah, maka Bilal radhiyallahu anhu menjawab, "Tidak ada amalan yang aku kerjakan dan yang paling aku harapkan pahala darinya, melainkan aku bersuci di siang atau malam dan aku sholat 2 rakaat setelahnya." Nah, ternyata amalan yang membuat langkah kaki Bilal radhiyallahu anhu itu kedengaran di surga, yaitu dia melakukan bersuci di siang dan malam dan sholat 2 rakaat setelahnya. Masya Allah. Bilal radhiyallahu anhu selalu menjaga wudhunya. Setelah dia bersuci atau berwudhu, dia mendirikan sholat 2 rakaat. Itu yang membuat langkah kaki Bilal radhiyallahu anhu kedengaran di surga. Masya Allah. Apa yang dapat kita ambil dari ceritanya Bilal radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang mulia ini, yang pertama, bahwasanya kemuliaan orang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak dilihat dari rupanya, tidak dilihat dari kedudukannya di dunia, apa kedudukannya, apa pangkatnya di dunia, sebagai apa dia di dunia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengukur kemuliaan orang itu dari ketakwaannya, dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Bilal yang sudah kita ketahui, Bilal adalah seorang budak, seorang mantan budak yang berkulit hitam, akan tetapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia masuk Islam, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu. Nah, faedah yang kedua yakni pentingnya kita untuk menjaga wudhu kita. Apabila kita wudhunya batal, usahakan untuk berwudhu kembali, karena bersuci ini atau berwudhu ini sangat besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, barang siapa yang berwudu, yang artinya barang siapa yang berwudu kemudian ia menyempurnakan wudunya, lalu ia mengerjakan sholat 2 rakaat dengan penuh hati dan penuh jiwa atau dengan ikhlas dan khusyuk, maka wajib baginya mendapatkan surga. Nah, kata Nabi SAW mengatakan, apabila kita berwudu lalu menyempurnakan wudu kita, menyempurnakan maksudnya di sini kita baca bismillah sambil cuci tangan, kumur-kumur, basuh hidung, basuh mukanya merata, tangannya sampai ke siku, merata basahnya, kepala dan telinganya juga, terakhir cuci kaki lalu berdoa. Itu namanya menyempurnakan wudunya. Setelah kita berwudu, kita melakukan sholat 2 rakaat. Melakukan sholat 2 rakaat setelahnya dengan khusyuk dan ikhlas, maka kita wajib mendapatkan surga, kata Nabi SAW. Nah, Masya Allah. Terus kita, ya, faedah yang ketiga, kita juga harus suka azan seperti yang dilakukan oleh Bilal radhiyallahu anhu, menjadi muazzin. Kita menjawab azan juga, kita dapat pahala. Tahu nggak
pahala orang muazin itu, misalnya nih anak-anak soleh azan di masjid nanti, pahala orang-orang yang datang ke masjid itu karena mendengar azan kita, maka kita kan mendapat pahala orang-orang yang datang ke masjid, pahalanya sangat besar. Nah teman-teman, nanti insya Allah kita akan belajar azan di sekolah ya. Nanti ada waktunya kita akan belajar azan di sekolah insya Allah. Nanti kakak ajarin untuk azan di sekolah insya Allah. Mungkin hanya itu yang kakak bisa sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.